Audio Jungle. Baiklah, halo, selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dengan saya, Bapak Martin akan mengajarkan kimia pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini, saya akan mengajarkan untuk kelas 12, sifat koligatif larutan bagian keempat, yaitu subtopiknya tentang penurunan titik beku. Nah, pada pagi hari ini, saya akan menjelaskan khususnya untuk penurunan titik beku ini. Bagaimana penurunan titik beku? Bagaimana bisa suatu larutan itu titik bekunya bisa di bawah 0 derajat Celcius. Kita tengok bagaimana caranya. Baiklah, penurunan titik beku atau disimbolkan dengan delta TF ya. Delta TF sendiri, T itu temperatur ya, mungkin F itu freeze gitu, membeku. Oke. Penurunan titik beku pastinya. Oke. Apa definisi dari penurunan titik beku? Penurunan titik beku merupakan selisih antara titik beku pelarut dengan titik beku larutannya. Nah, biasanya dirumuskan dengan delta TF sama dengan TF pelarut dikurang TF larutan. Nah, yang pasti biasanya TF larutan itu pasti lebih kecil daripada TF pelarut nantinya. Oke. Nah, pada larutan encer, penurunan titik beku itu berbanding lurus dengan konsentrasi molar larutan. Nah, biasanya kita gambarkan rumusnya delta TF sama dengan KF-nya dikalikan dengan molalitasnya. Oke. Nah, atau kalau misalkan kita perbesar sedikit rumus molalitas kemarin, maka delta TF itu sama dengan KF tetapan titik beku, ya kan, dikalikan dengan wake masanya per MR-nya, ya kan, dikalikan 1000 per massa pelarut dalam satuan gram. Nah, ini dia masing-masing penjelasannya. KF itu sendiri merupakan tetapan penurunan titik beku biasanya dengan satuan derajat Celcius kilogram per mol. Molalitas itu adalah mol per kilogram. Nah, massa pelarutnya kita anggap dalam satuan gram. Nah, ini merupakan daftar tabel untuk tetapan penurunan titik beku dari beberapa pelarut. Nah, biasanya kalau di dalam soal titik beku larutan pelarut itu tidak akan pernah berubah karena namanya dia tetapan gitu dia kan. Tetapan pada suhu tertentu, ya kan? Nah, maka pada misalkan air itu maka titik bekunya adalah 0 derajat Celcius di mana KF-nya itu adalah 1,86. Untuk asam asetat itu dia titik bekunya pada 16,6 derajat Celcius dengan tetapan titik bekunya adalah 3,57. Benzena sampai sikloheksena ya 6, derajat Celcius, tetapan titik bekunya 20,0. Nah, mungkin pernah dengar dengan nama diagram fase atau diagram PT. Diagram fase atau diagram PT itu merupakan diagram yang berisi tentang fase-fase. Fase-fase dalam tanda kutip dia adalah wujud zatnya. Di mana diagramnya itu X dan Y-nya merupakan P dan T. Diagram PT. P itu adalah pressure, artinya tekanan, dan T adalah temperatur atau disebut suhu. Beberapa hal yang perlu diperhatikan. Perhatikanlah, inilah merupakan diagram fase atau diagram PT. Dengan gambaran di sini ada titik kritis 3 fase, yaitu fase padat, fase cair, fase gas, di mana grafik X-nya merupakan grafik suhu T dan grafik Y-nya merupakan grafik P, diagram P ya. Nah, apa aja yang digambarkan dalam grafik ini atau diagram ini, yaitu pertama untuk garis BC. Nah, garis BC itu adalah garis B ke C. Yang ini dia ya. Garis B ke C ini merupakan garis didih.
gitu. Nah, istilahnya garis perubahan dari wujud gas cair menjadi gas, ya kan? Atau sebaliknya. Nah, kemudian ada namanya garis BD. Garis BD dari tengah ke kiri sebelah atas itu disebut namanya garis beku. Perubahan dari fase cair ke padat ataupun sebaliknya. Sedangkan garis AB merupakan garis sublimasi dari fase padat menuju fase gas ataupun sebaliknya. Nah, perpotongan antar garis didih dengan garis titik beku dan garis sublimasi disebut sebagai garis triple. Nah, ini dia garis triple ini, ya. Beda cerita kalau sudah ada yang namanya larutannya. Nah, bedakan tadi itu titik kritisnya dari si pelarut. Nah, ketika masuk larutan terjadi perubahan diagram di sini. Yang tadi awalnya di sini yang ada pelarut ya. Ini pelarut tadi yang garis ABC tadi. Kemudian kita kasihkan zat terlarut, maka terjadi perubahan garis beku dan garis didihnya dan juga garis sublimasinya, ya. Nah, di sini maka ketika ada larutan, maka garis didihnya sudah berubah bergeser makin ke kanan. Nah, jarak antara awalnya tadi sampai ke perubahannya pada saat ada larutan, itulah disebut dengan namanya delta TB. Sedangkan perubahannya ketika terjadi masuknya zat terlarut menjadi larutan, maka titik bekunya juga berubah, maka selisih antara jarak antara dari mula-mula pelarut sampai ke larutannya itulah disebut dengan delta TF, penurunan titik bekunya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini dia sedikit gambarannya tentang diagram PT dan jika ada pelarut dan zat terlarutnya. Oke. Kita misalkan ada contoh soal sebagai berikut. Ada 6 gram urea dengan MR 60 gram dan 1,8 gram glukosa dengan MR 180 dilarutkan dalam 2 liter air, di mana KF-nya 1,86. Tentukanlah titik beku larutannya. Maka kita jawab perumusnya tadi ya, delta TF sama dengan KF dikali W 1000 per MR kali P. Masukkan yang diketahui, tadi ada dapat 1,8, 6 gram zat terlarut, ya kan, per 60 ya pastinya ya, dikalikan 1000 per 2000 liter larutannya untuk ureanya. Nah, dapatlah delta TF ureanya 0,093 derajat Celcius. Nah, untuk glukosanya kita ambil 1,8 per 180 ya, dengan yang pasti P-nya pasti sama 2 liter, berarti kita anggap satuannya itu 2000 gram berarti ya, karena 1 gram per liter istilahnya 1 gram per mili adalah densitas dari si air. Jadi kalau misalkan dia ada 2 liter berarti istilahnya 2 kilo, berarti 2000 gram. Nah, kita masukkan angkanya, dapat hasilnya 0,0093 derajat Celcius. Maka untuk delta TF campurannya tinggal dijumlahkan saja dari si delta TF urea dan delta TF glukosa, maka pasti campurannya itu memiliki penurunan titik beku sebanyak 0,1023. Jadi berapakah titik bekunya? Ya tinggal kita masukkan delta TF, maka TF larutannya merupakan TF 0 dari si airnya 0 derajat Celcius dikurangkan dengan delta TF campuran tadi 0,1023. Dapatlah jawabannya minus 0,1023 derajat Celcius. Oke, sangat gampang ya, kita lanjutkan. Misalkan untuk soal kedua, ada 36 gram non-elektrolit dalam 500 ml air membeku pada suhu minus 0,465 derajat Celcius. Tentukanlah massa molekul relatif dari zat tersebut, di mana nilai KF tetapan penurunan titik beku adalah 1,86. Tinggal kita masukkan, delta TF sama dengan TF0 dikurang delta TF. Nah, berarti dapat TF larutan tadi minus 0,465, di mana dia 0 derajat Celcius untuk air ya, titik beku pelarut. Berarti kita dapat delta TF-nya sebanyak minus 0,465
0,465 derajat Celcius. Oke, tinggal kita masukkan delta TF sama dengan KF-nya W1000 per mR kali P. Tinggal kita masukkan yang diketahui, semua sudah diketahui ya. Oke, maka dapatlah mR-nya 288. Oke, sangat mudah sekali. Baiklah, demikian dulu pelajaran pada pagi hari ini. Saya harap semua sudah sangat mengerti pastinya ya untuk penurunan titik beku. Jika ada yang masih perlu ditanyakan, silakan tanyakan kepada guru bidang studinya masing-masing, baik di Google Classroom, di WA, ataupun bisa kepada saya sendiri melalui WA kontak saya ya. Demikian dulu pada pagi hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Salam sehat selalu. Dan jangan lupa like, subscribe, share ini video supaya banyak yang terbantu untuk pembelajaran kimia. Baiklah, saya undur diri dulu. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa. God bless you.